Selamat berjumpa dalam pelatihan pendampingan kredit usaha rakyat bagi penyuluh pertanian, khususnya untuk mata pelatihan penyuluhan proposal kredit usaha rakyat atau KUR. Tujuan pembelajaran agar peserta mampu memahami dan menyusun proposal kredit usaha rakyat. Struktur micro-learning berdurasi 10 menit ini akan berupa yang pertama, simulasi wawancara, yang kedua, penjelasan materi, yang ketiga, kuis asinkronus, dan yang keempat, tugas menyusun proposal dan penjelasan diskusi sinkronus. Untuk bagian pertama, kita akan melihat video simulasi wawancara ketika seorang petugas mendampingi seorang pelaku agribisnis ketika akan mengajukan kredit usaha rakyat. Pinjaman itu loh Bu, pinjaman yang ke bank itu Bu. Yang KUR itu ya? Betul, yang KUR betul Bu, yang kemarin itu loh, yang sudah kita WA kemarin. Iya, iya. Gimana tuh Bu kira-kira Bu? Iya, kayak ini Mas Dis, kira-kira kredit yang diajukan mau berapa ya? Kurang lebih sekitar 50 juta lah. 50 juta. Untuk berapa tahun tuh Mas Dis? 3 tahun Bu. 3 tahun, oke. Bentar ya, saya hitung dulu ya. Kalau misalnya 50 juta, 3 tahun dibagi 12 bulan ya. Kira-kira 1,3 juta nih per bulannya nih Mas 3 juta itu untuk 3 tahun. 3 tahun per bulannya. 3 tahun per bulannya Ya, 1.300.000. Nah, baru saja kita saksikan sebuah video simulasi mengenai seorang petugas yang tengah mendampingi pelaku usaha agribisnis saat sedang mengajukan proposal kredit usaha rakyat. Proposal sendiri adalah sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja tertulis. Untuk itu, buatlah pembaca yakin sejak pertama kali membaca. Tujuan proposal dalam hal ini adalah tentunya mendapatkan kredit usaha rakyat. Untuk itu, maka struktur serta logikanya harus jelas serta mudah dimengerti. Struktur proposal sendiri kita bisa bedah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah profil usaha, yang kedua informasi keuangan, dan yang ketiga rencana pemanfaatan kredit. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu profil usaha. Apa saja yang tercantum di sini? Di sini, sobat peserta pelatihan bisa mencari tahu dari calon debitur tersebut apa nama usahanya, kemudian apa saja produknya. Di sini contohkan juga mencantumkan kapasitas, berapa banyak tonase yang diproduksi setiap bulannya. Lalu jangan lupa cantumkan lokasi di mana usaha tersebut beroperasi. Selanjutnya kita bisa menambahkan peta lokasi seperti ini. Lalu tak lupa kita tuliskan legalitas usaha yang disertakan calon debitur. Bisa berupa surat pengantar proposal, kemudian lembar fotokopi KTP, NPWP, surat izin usaha, nomor induk berusaha, serta surat keterangan usaha dari kelurahan. Kelihatannya banyak sekali ya, namun sesungguhnya untuk usaha kecil cukup minimal ada surat keterangan usaha dari kelurahan. Selanjutnya, apa yang harus sobat peserta pelatihan cari tahu yaitu konsumen. Cari tahu dari calon debitur tersebut kepada siapa dia menjual produknya. Jangan lupa tanyakan cara pembayarannya, apakah tunai atau non-tunai. Selanjutnya, cara distribusi. Tanyakan pada calon debitur bagaimana produknya bisa sampai ke konsumen. Lalu jangan lupa tanyakan pada calon debitur dari mana mereka mendapatkan input barang-barang untuk berproduksi. Bisa berupa pakan, bibit, ataupun sarana prasarana pertanian yang lain. Kita sampai pada struktur proposal yang kedua, yaitu informasi keuangan. Sobat peserta pelatihan semua bisa menanyakan pada calon debitur data dari 3 periode berturut-turut sebelumnya. Ya, yang pertama yang harus dicari adalah data penjualan. Data penjualan adalah berapa banyak barang yang sudah terjual dalam rupiah.
Lalu, tanyakan pada calon debitur harga pokok penjualan. Apakah itu harga pokok penjualan? Yaitu modal yang diperlukan untuk bisa memproduksi penjualan tersebut. Setelah ketemu penjualan dan harga pokok penjualan, kita bisa merumuskan laba kotor, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Setelah itu, kita bisa tanyakan pada calon debitur berapa beban usaha yang mereka sudah keluarkan. Apakah itu beban usaha? Yaitu semua beban-beban yang tidak termasuk dalam harga pokok penjualan di atas. Biasanya cirinya jika penjualan bertambah, beban usaha tetap stagnan. Misalnya, biaya berlangganan internet, berlangganan listrik, air maupun telepon. Oke, setelah itu kita bisa menemukan laba usaha. Jadi, dari laba kotor di atas dikurangi beban usaha, kita bisa temukan besaran laba usaha. Sobat peserta pelatihan semua, selain laporan keuangan selama 3 periode di atas, kita bisa tanyakan pada calon debitur yaitu prediksi keuntungan setelah mendapatkan suntikan dana kredit. Nah, seperti ini ya. Kita prediksikan 3 bulan ke depan. Dalam contoh ini, seorang calon debitur menyatakan bahwa dia bisa meningkatkan penjualannya 10%. Supaya tidak bosan, sobat peserta pelatihan, saya ajak untuk kuis ya. Silahkan join ke joinmyquiz.com. Lalu, masukkan kode aksesnya 44313094. Atau bisa juga join ke link berikut ini. Kuis ini berbentuk asinkronus, artinya sobat peserta pelatihan semua bisa mengakses kapan saja selama pelatihan ini berlangsung. Setelah membuka laman Quizizz, sobat peserta pelatihan semua bisa melihat beberapa daftar pertanyaan. Lalu tinggal memilih jawaban yang benar. Bisa option 1, 2, atau 3. Nah, setelah selesai submit semua pertanyaan, maka Widya Iswara di sini bisa melihat jawaban sobat peserta pelatihan semua dan memberikan nilai. Tak terasa kita sudah sampai di bagian yang ketiga dari struktur proposal, yaitu rencana pemanfaatan kredit. Apa saja yang harus sobat peserta pelatihan semua dapatkan dari calon debitur? Yaitu rencana pengembangan usahanya. Rencana pengembangan usaha bisa berbentuk tabel seperti ini, berupa detail barang apa saja yang akan dibeli dan berapa total jumlah pinjaman yang diajukan. Jangan lupa lengkapi data tersebut dengan termin atau berapa lama waktu yang diajukan seorang calon debitur untuk melunasi kreditnya. Tak lupa tanyakan jaminan apa yang bisa disediakan calon debitur pada pihak perbankan. Baiklah, untuk melengkapi microlearning kali ini, kita sampai pada tugas untuk sobat peserta pelatihan semua. Tugas pertama, silahkan melakukan wawancara kepada pelaku agribisnis calon debitur, seperti video simulasi di awal. Lalu, sobat peserta pelatihan semua bisa mempresentasikannya nanti dalam kelas sinkronus via Zoom meeting. Nah, untuk kejelasannya, peserta pelatihan diberi waktu 2 hari untuk melakukan wawancara pada petani calon debitur. Yang kedua, peserta pelatihan akan mempresentasikan di kelas sinkronus via Zoom. Yang ketiga, dalam kelas tersebut Widya Iswara akan membahas, memberikan saran dan diskusi. Yang keempat, peserta boleh merevisi berdasar saran dari Widya Iswara, lalu mengumpulkan proposal tersebut via Google Drive. Oke, tak terasa microlearning ini sudah berakhir dan semoga sobat peserta pelatihan semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di kelas sinkronus. Jangan lupa melakukan tugas wawancara dan siapkan proposal untuk dipresentasikan di kelas sinkronus. Sampai jumpa.